Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur dimanapun panjenengan berada. Kali ini saya menampilkan sedikit konten yang lebih bermanfaat dan juga ini ada skill kreativitas keahlian tersendiri, karena kalau nggak kreatif mungkin tidak akan menemukan cara seperti ini ya lur. Ini motor ini menggunakan bahan bakar yaitu gas, dan iritnya dari bahan bakar bensin hampir 70% irit biaya, dan penggunaannya juga untuk tarikannya juga efisien, karena di sini juga berpengaruh terhadap karburator. Ketika dinyalakan mesinnya menggunakan bensin, kadang ada kotor-kotoran yang menyumbat di dalamnya. Cuma ini menggunakan bahan bakar gas, insya Allah tidak ada kotor-kotoran yang masuk ke dalam karburator. Dan di sini perlu diperhatikan untuk saluran-salurannya dulu lah. Nah ini tanpa bensin. Nah ini untuk saluran bensin yang biasanya digunakan dari tangki ke karburator yang menggunakan bensin. Tanpa bensin. Ya ini tanpa bensin ini ya, selang bensinnya yang biasa digunakan motor pada umumnya ya. Ini coba dibuka dulu untuk saluran apanya ya, saluran bensinnya. Ini selangnya dibuka dulu, ini dicoba dulu, uji coba dan uji nyali ini. Ini mau dirombak, mau direnovasi untuk modifikasi penggunaan. Nah, kita lihat ya. Nyalanya enggak sama seperti umumnya. Mantap lur ya. Seputar berbagi hal positif, kreativitas itu perlu dikembangkan dulur, apalagi jiwa muda yang punya skill kreativitas keahlian. Ini bermanfaat banget untuk kita semua ya. Coba aku mau menelusuri dulu dulur, tak terangkan dulu ini bagian gasnya, salurannya seperti apa, biar nanti semua bisa memahami dan menerapkan praktek khusus dan enggak cuma omon-omon begitu. Nah ini praktek nyata ini lur. Ini saluran dari ujung gas sama menggunakan regulator pada umumnya di kompor gas ya. Ini regulatornya, regulator ini yang pertama. Yang kedua ini ada keran agar membuka menutup gasnya agar aman, terhindar dari nyala api ketika perjalanan ataupun saat parkir seperti itu. Jadi ketika tidak digunakan, keran ini bisa ditutup seperti air itu dulur. Nah ini salurannya, buka tutupnya udah dari regulator. Lalu ke namanya reducer. Ini namanya reducer. Reducer ini berguna untuk apa ini bang? Untuk apa ya, di anunya ada klepnya. Jadi berapa besar suplainya gas yang dibutuhkan mesin, dia yang nyuplai. Oh ya, berarti ini menetralisir agar kebutuhan mesin terhadap gasnya bisa ternetralisir dan juga sesuai keperluan yang digunakan untuk kompresi pada piston mesin seperti itu ya. Ini seputar sedikit tentang mekanik otomotif dulur. Tapi insya Allah ini namanya mixer. Mixer ini buat, nah ini mixer dulur. Nah mixer ini buat, ini yang punya loh, buat apa ya jenenge, bagi antara angin dengan gas itu harus sama masuknya. Kalau kebesaran angin melepek, kebesaran gas melepek, dibikinlah mixer ini. Oh ya, mixer berarti sebagai kata bahasa mudanya adalah saringan. Saringan dalam artian ketika karburator biasanya seputar otomotif itu perlu pengaturan antara bahan bakar dan juga angin di dalamnya agar standar dan bisa menghasilkan kompresi maksimal ke dalam pistonnya. Nah, ini sebagai penyaring seperti itu ya, agar kebutuhannya terpenuhi. Ini karburasinya nggak diapa-apain, jadi saat waktu gasnya habis di jalan langsung aja pasang selang bensin, buka keran, ini dicopot, udah pakai bensin. Oh iya. Ini kalau ini dipasang anginnya kecil, bensin nggak mau kalau angin kecil. Oh ya, berarti intinya ini ada multifungsi tersendiri. Ketika Anda menggunakan bahan baku gas ini untuk sepeda motor Anda, ketika Anda kehabisan gasnya, bisa digunakan standarnya yaitu pada motor
dalam pengisian bensin di dalamnya bisa disalurkan lagi ketika kehabisan gasnya. Dan ini masih terpasang di sini untuk selang bensinnya dari tangki motor ke karburator seperti itu dulur. Jadi ketika gasnya habis bisa dipasang lagi seperti itu. Dan ini bisa dilepas ini sebagai penyeimbang udara dan gasnya ya. Kalau mau dipasang lagi untuk bensin yang standarnya seperti itu dulur ya. Nah, untuk mesinnya tidak ada yang dirubah karena ini tampilannya tetap sama seperti halnya mesin bensin pada motor Anda ya. Jadi ini tetap yang ditambahin dimodifikasi cuma bagian ini regulator juga ini kerannya, dan ini jadi namanya apa Bang ini Bang? Reducer ya. Jadi regulator, reducer sama mixer ya. Reducer, mixer sama regulator. Perbandingan kalau pakai bensin paling enggak 60 sampai 70 kilo 1 liter. Nggak sampai lah 60 itu udah paling irit. Kalau pakai ini satu tabung bisa sampai 300 kilo. Wah, luar biasa ini lur. Perlu dipraktikkan di sepeda motor Anda. Berarti ini untuk jarak tempuhnya satu tabung ini sampai 250 km. Tergantung, kadang kan ini dapat gas yang isinya nggak penuh ya, nggak maksimal. Ya ini iya, untuk penyesuaian yang bisa saya sampaikan adalah satu tabung gas yang berisi standar penuh bisa mencapai 250 km untuk perjalanan Anda, dan ketika menggunakan bahan baku bensin hanya 1 liter itu paling maksimal 40-50 km. Jadi insya Allah ini berarti 4 kali lipat dari bensin yang digunakan. Insya Allah berarti lebih irit biaya dari harga per bensin 12.000, tabung gas satu tabung gas itu 21.000, berarti iritnya hampir 60.000 dulu. Nah ya 70%. Ya ini seputar sedikit kreativitas ya seputar otomotif Anda yang mau menggunakan bahan bakar untuk sepeda motor Anda dan juga mobil Anda bisa menggunakan gas LPG untuk penggunaan lebih efisien dan juga resiko terhadap servis maupun mesin dan juga karburator Anda. Oh ya, ini kalau beli ini yang wajib di Dota Atik di sini kan kalau yang baru enak gotri kayak telur itu wajib diambil gotrinya. Oh iya. Karena kalau di kompor kalau nggak di gotrinya terlalu besar. Gotri kan cuma penghambat, kalau di kompor biar kecil pengeluarannya, ini diambil gotrinya wis gurung tok. Oh iya, berarti ketika Anda membeli regulator yang baru dari toko, Anda ambil gotri di dalamnya yang biasanya digunakan dalam gas LPG itu penyeimbang pengeluaran gasnya, tapi ini diambil agar ini keluarnya lebih efisien dan los, dan ini sebagai penghambatnya di sini di keran ini penyesuaian untuk keluar gasnya dulur. Oke. Ya ini terima kasih matur suwun, jangan lupa di subscribe dulu seputar kreativitas kalian dan juga seputar otomotif dulur, modifikasi motor Anda. Matur suwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.